Ternyata Iran hanya pancingan agar Iran head to head bertempur dengan Arab Saudi. Ini akan jadi konflik besar antara Syiah dan Sunni. Timur Tengah yang aman di mana berarti Bang ya? Sekarang gak ada yang aman sebelum Tufan Al-Aqsa. Semua sudah bisa dibilang udah dikendalikan lah, atau udah mulai mendekat dengan Cina, ya kan? Kemudian juga sarana-sarana komunikasi antara Uni Emirat Arab dengan Iran itu juga terjaga. Qatar bahkan berkali-kali kan kunjungan Menteri Luar Negerinya Iran itu datang ke Qatar. Artinya nggak begitu ada masalah di antara negara-negara Arab dengan Iran. Ini yang menurut saya membuat sinyal bagi Israel ini, kalau mereka ini eksis tambah akrab, itu bahaya. Oke, kita konfirmasi isu ini dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya dari Timur Tengah ya, nggak kena rudal ya. Gak jadi Bang. Jadi ya. Gak jadi. Kalau jadi. Itu pesawat samping misil tuh. Habis begitu ya guys, jadi temannya hari ketiga setelah perang nih, saya ada jadwal ke Mesir. Kita udah gak usah berangkat gitu ya, kan lagi begini gitu. Tapi panitia masih yakin bisa berangkat nih, soalnya melewati Oman kan gitu Oman. Terus akhirnya ada surat himbauan dari pemerintah untuk menganjurkan berangkat ke dari Timur Tengah. Nah, akhirnya kita mundur dulu kan. Kemudian keluar video yang dari pesawat pada ngelihat itu roket misil. Kalau roket pencari panas lihat ada pesawat terdekat kan, anyep juga tuh kan gitu. Betul. Nah, ternyata ya, ini sebelum kita masuk ya, kemarin tim bilang bahwa Oman ini negara netral, nggak kena konflik gitu kan. Ya walaupun begitu, sebelahnya Yaman, sebelah kirinya Emirates, dan Iran seberangnya tuh, ya kan? Iya. Nah, ternyata Oman Port kabarnya kena juga. Nah itu dia. Pelabuhan yang kena juga kan. Iya. Waduh, sebenarnya yang Timur Tengah yang aman di mana berarti Bang ya? Sekarang nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman ya? Nggak ada yang aman gitu. Ya sekarang kan hampir semua tuh. Iya, KBRI kita aja lagi pontang-panting banget sekarang nih untuk nyelamatin WNI. Yang pada umroh aja kan pulangnya harus switch flight kan? Switch flight. Yang pakai Emirates nggak bisa lagi gitu. Bahkan tertahan kan, nggak sempat flight ke Jeddah. Oh, yang di Emirates ya? Iya. Ya beberapa bahkan di sosial media tuh menceritakan terdampar di Emirates ya. Dikasih fasilitas sih, kasih hotel segala macam gitu ya. Tapi juga tempatnya nggak enak, nggak bisa umrohnya, nggak bisa pulang, nggak bisa. Gitu. Yang lagi umroh sekarang ya mungkin ya dia harus switch flight ya, mungkin agak lama ya. Enak juga sih kalau di situ sambil Ramadan gitu ya. Ya berkah lah. Nah, isu mengenai dicoba diadu domba atau juga mungkin diadu antara Iran dan juga Arab Saudi, dan pelakunya yang mengadu ini lagi-lagi masih pihak yang sama. Ini benar nih Bang? Iya. Soalnya kalau nggak salah kemarin pihak Iran habis bikin statement ke Arab Saudi bahwa yang mengebom Aramco bukan mereka. Iya. Apa itu mungkin pancingannya? Iya, bisa jadi itu pancingan juga untuk agar antara Saudi dengan Iran terlibat konflik berkepanjangan. Jadi gimana tuh konsepnya tuh, kok bisa arahnya ke sana? Iya, jadi kan gini Bang, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan hubungan, kita tahu lah ada rivalitas Sunni Syiah ya. Kita nggak bisa memungkiri ada rivalitas Sunni Syiah sekarang di Timur Tengah ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kurun 3-4 tahun belakangan, hampir kita nggak begitu ngeliat adanya sentimen tersebut. Maksudnya udah sama-sama sepakat tuh nggak sepakat ya? Ya, enggak, artinya sepakat untuk tidak memunculkan konflik ketegangan di Timur Tengah. Masing-masing aja gitu. Masing-masing aja, kita bisa kerjasama pada ekonominya, kerjasama dalam bidang energi, minyak, segala macam. Ini kan terbukti nanti tahun 2023 Saudi dengan Iran itu normalisasi ditengahi oleh Cina. Ya tahun 2023 yang sempat terjadi ketegangan kan, putus hubungan diplomatik, akhirnya normalisasi dimediasi oleh Cina. Dan saat itu juga kemudian ada KTT Arab Cina. Kita masih ingat sebelum Tufan Al-Aqsa. Semua sudah bisa dibilang udah dikendalikan lah, atau udah mulai mendekat dengan Cina, ya kan? Kemudian juga sarana-sarana komunikasi antara Uni Emirat Arab dengan Iran itu juga terjaga. Qatar bahkan berkali-kali kan kunjungan Menteri Luar Negerinya Iran itu datang ke Qatar. Kemudian juga MBS juga misalkan dulu menerima Ibrahim Raisi yang sebelum akhirnya tewas ya helikopter kan. Artinya nggak begitu ada masalah
di antara negara-negara Arab dengan Iran. Ini yang menurut saya membuat sinyal bagi Israel ini kalau mereka ini eksis tambah akrab, itu bahaya. Karena Israel itu punya prinsip politik dia ialah kalau dia mau kuat, Israel, penjajah Zionis Israel itu mau kuat, maka dia harus menciptakan distabilitas di sekelilingnya. Jadi berarti benar tuh gambaran kenapa Timur Tengah itu selalu dibuat konflik oleh mereka para Zionis. Iya. Karena satu wilayah, satu agama, satu bahasa. Iya, gitu ya. Jadi gampang kalau mau bersatu gampang gitu. Iya, gitu. Apalagi nanti ada muncul kekuatan ekonomi baru yang menyaingi Amerika dan blok barat, yaitu Cina dan BRICS. Ya kan? Kalau kita lihat sekarang, itu menarik loh. Kan negara-negara Arab ini sebenarnya secara politik luar negeri itu sekutunya Amerika. Dekat sama Amerika dalam bidang 2 hal minimal, dalam bidang keamanan dan ekonomi. Cuman pelan-pelan kalau kita lihat sekarang ya, itu satu-satu negara Arab itu udah mulai melipir dari Amerika Serikat. Eropa yang ngelipir? Ya, Eropa melipir, ya kan. Kemudian, kalau Timur Tengah ini lebih menarik karena dia punya minyak. Dia punya sumber minyak nih. Ya, sedangkan sekarang negara-negara Timur Tengah mulai menghitung ulang hubungannya dengan Amerika. Mesir beli jetnya Cina, ya kan. Padahal Mesir selama ini kan mendapatkan dukungan ekonomi yang sangat kuat dari Amerika. Bahkan Asisi aja, itu kalau kata Jenderal Amerika, we install them. Kita memasang. Makanya dia pakai bahasa install loh, bayangin. We install. Ya, kita memasang rezimnya Asisi setelah jatuhnya rezimnya Mursi, kayak gitu. Tetapi kan ada perubahan pergeseran sekarang. Apalagi ditambah terjadinya ekspansinya Israel kan, yang sangat arogan pasca Tovan Olakso. Ini yang membuat kemudian nanti Mesir aja itu mulai kemudian bergandengan tangan dengan Turki. Turki juga sama, mulai merapat dengan Mesir. Padahal ini kan dua negara ini konflik ini. Erdogan dukung Mursi, Mesir kontra sama Mursi, mendukung kudeta terhadap Mursi. Tetapi mereka bisa disatukan karena ada lawan musuh bersama namanya Israel. Emang Mesir musuh Israel? Kayaknya Mesir masih. Iya, secara itu kan masih ya. Tetapi secara hubungan ya, keamanan. Tapi kan jangan lupa Israel itu punya visi sekarang untuk mendorong para pengungsi Gaza ke Mesir. Israel juga punya visi ya untuk mengembangkan ekspansi penjajahan mereka sampai kemudian menguasai jalur Gaza. Dan itu akan mendorong para pengungsi, para orang-orang Gaza itu kemudian bergeser kepada Mesir. Sedangkan Mesir sekarang sudah mengalami beban pengungsi di Sudan ya kan, 5 juta orang Sudan itu ada di Mesir. Kemudian juga Turki kan juga sama. Bahkan menterinya oposisinya Israel mengatakan, ini kalau Iran selesai, target berikutnya itu Erdogan. Iya itu ya. Naftali Bennett. Menarik loh. Mereka ini oposisi. Mereka ini punya nafsu dulu untuk menumbangkan Netanyahu. Tetapi sekarang mereka mengatakan kita kesampingkan dulu rivalitas dengan Netanyahu. Kita menghadapi musuh bersama. Ya, itu yang di Timur Tengah, perang Iran dan juga munculnya Turki. Turki bahkan disebut sebagai New Iran. Ini dunia ini ngomongin demokrasi, ngomongin social consent ini udah kebalik-balik ya. Jadi apa yang dinamakan hak asasi manusia itu udah nggak ada nih di konsepnya dunia barat ini. Ya, ibarat gini, mereka bisa mengancam kepala negara di depan publik, dunia menyaksikan diem aja. Iya. Kayak kan namanya ngancam Erdogan ini. Betul. Di depan mata nih. Udah gitu bisa ada seorang pemimpin negara membunuh, mengeksekusi pemimpin negara lain di depan mata tanpa peradilan. Kayak misalnya ada rumah, ada bapaknya, tetangga nih langsung dibunuh bapaknya itu, nggak ada polisi gitu kayaknya. Iya, tetangganya diem aja ya. Tetangga diem aja. Ini kan kami ini ya walaupun bagaimana urusan internal negaranya urusan mereka kan. Iya. Kok dibunuh sih gitu. Hari pertama dan apa hak dia gitu untuk kalau masyarakatnya komplain aja nggak sampai bunuh, kenapa dia bunuh gitu? Benar, iya. Dan udah gitu uniknya gini bang, mau sampai potong. Kan ini atas nama hak asasi manusia katanya. Iya. Katanya atas nama peace, woman oppressed, wanita terjajah gitu, harus pakai hijab segala macam. Mereka maunya bebas nggak pakai hijab. Yang dibunuh tadi anak-anak SD perempuan. Berapa orang? 140.
anak SD perempuan 140 tanpa 40 pemain voli lagi main, wanita semua. Iya. Tuh mana yang bilang-bilang hak asasi manusia? Mau teriak apa coba deh? Respect for women nggak berlaku tuh ya. Nggak ada. Cuman tipuan aja. Apa namanya yang itu? Feminis. Mana iya. suaranya feminis sekarang nih? Wanita Gaza digituin diem aja, ini Iran digituin diem aja. Feminis, udah mati itu gerakan feminis tuh. Nggak ada teriak-teriak apa gitu untuk hak asasi manusia apa wanita gitu. Nah, ini kok kenapa dunia itu kayak udah gitu kayak boleh aja gitu ngelakuin. Iya. Gemes deh saya sebenarnya. Iya betul. Ya ini emang kan Amerika punya visi, dia membuat hegemoni dunia hari ini. Dia visinya itu sebenarnya bukan sekedar Iran ya atau sekedar negara lain. Dia betul-betul pengen menjadi negara yang sangat dominan pada hari ini, menguasai berbagai negara. Dan tampaknya Amerika itu udah mulai satu persatu mengontrol kekuatan-kekuatan negara-negara yang berpotensi berbenturan dengan kepentingan politiknya Amerika. Contoh? Nah, kalau kita lihat ya, dengan jatuhnya Maduro, tumbangnya Al-Khomeini, menurut saya itu alarm bagi Blok Timur. Ya, selama ini kan negara-negara kayak Korea Utara, Venezuela, Kuba, Iran itu kan mencoba menantang Blok Barat dengan mengatakan kita sekarang melihat Timur, atau bahasa itu look at East, the foreign policy, kebijakan luar negeri yang menengok ke Timur, bukan lagi ke Barat ya, dengan alasan mereka bisa bekerja sama secara ekonomi, kerjasama secara keamanan, secara militer. Tetapi kalau kita lihat ya, dengan tumbangnya Maduro dan Ali Khamenei, ini nggak berlaku nih. Oke, Cina ngomong, Rusia ngomong, kita kutuk, kita kecam. Tapi menurut saya, kalau mereka nggak sending troops, nggak ngirim pasukan, tidak menantang secara serius Amerika, menurut saya solidaritas Blok Timur menjadi omong kosong. Iya, betul. Gitu. Jadi ibaratnya para anggota Timur tuh kepengen kayak NATO kan? Iya. Ada yang di ini dibela, dibantu. Ini nggak ada yang. Ini kan turun. Ini juga saya lihat juga kayak gamang Blok Timur itu. Rusia misalkan ya, Iran tuh sempat terkejut loh dengan pernyataan Wakil Menteri Luar Negerinya Rusia tuh, ya, tahun 2005. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan bagi Iran bahwa perjanjian militer kita dengan Iran itu tidak termasuk fakta pertahanan. Iran shock. Itu ya. Berarti nggak bantu bertahan ya? Artinya ini perjanjian kerjasama militer tidak menjamin eksistensi Iran kalau diserang oleh Amerika atau negara yang lainnya, Rusia mau bantu. Padahal Iran itu kan sudah masuk drone kepada Rusia ketika perang sama Ukraine. Dia masuk drone loh, puluhan itu. Iran ke Rusia. Itu kan juga sebagai investasi Iran kepada Rusia. Kalau dia nanti perang sama Amerika, lu bisa ngebantuin gue. Nggak nggak? Kalau kita sekarang kita lihat kita nggak lihat ada tindakan-tindakan berarti dari Rusia untuk memberikan bantuan kepada Iran. Karena gini, ini Venezuela berhasil, Ali Khamenei terbunuh. Ini kan bisa kemudian membuat Donald Trump pede. Bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran ke Ali Khamenei ini kan terjadi ya karena confidence Amerika telah menumbangkan Maduro dan nggak ada perlawanan yang berarti dari Venezuela. Iya kan. Kita ada data yang mengatakan bahwa Amerika tuh berada di 96 konflik negara ya kan? Dan polanya kan sama semua tuh. Iya. Dia bikin konflik internal. Iya. Udah konflik dia ganti. Presidennya pro dia semua tuh. Iya. 96 negara itu jadi presidennya anak buah dia semua jatuhnya kan. Iya. Gitu. Makanya Bang saya tuh memaklumi sekarang kenapa Iran tuh nothing tulus, abis-abisan bisa dibilang. Karena dia nggak bisa mengharap kepada negara lain. Udah sendirian aja. Ya udah gue mau ngapain lagi nih? Ya pilihannya ya kita bertahan, hancur bareng-bareng, kayak gitulah. Iya pemimpinnya udah dieksekusi kan marah ya. Pemimpin dieksekusi. Anak-anak gadis perempuan pelajar dibunuh di depan mata mereka kan. Ini kan kalau dia nggak ngelawan, kalau dia nggak melakukan balasan, dia kan lemah di mata internasional. Iya marwahnya juga di warga juga kemana kan marwahnya ya di mata warga juga itu malah semakin menguatkan kelompok oposisi. Iya kan itu kalau nggak ada perlawanan oposisi bisa kemudian mengatakan oh berarti memang rezim ini lemah. Makanya kenapa kemudian sekarang dia nyerang misail, nyerang rudal dan Ali Larijani sekarang sekretaris Dewan Keamanan Nasionalnya Iran ya kan. Ali Larijani ini mantan ketua DPR yang udah nerima mandat sebelum Ali Khamenei gugur ya, bahwa kalau negara ini terjadi gonjang-ganjing, Ali Larijani yang menjadi pemimpin keamanan. Dan Ali Larijani sudah mengatakan, Iran has no deal with the US. Karena apa? Ya berkali-kali Iran itu kan ditipu sama Amerika itu negosiasi.
Bahkan kalau saya lihat negosiasi dari Amerika itu cuma buying time. Ngulur-ngulur waktu untuk memastikan kapan serangan presisi akan dilakukan. Mang licik ya. Iya, ini kan kenapa Ali Khamenei kemudian tadinya kan Ali Khamenei itu mau dibunuh 24 Februari. Awal-awal tanggal 20-an lah, 21, 24. Ya, itu kan rencananya mau dieksekusi. Cuman dia nggak nemu lokasi presisinya. Dia baru nanti nunggu ya ketika beberapa hari yang lalu ketika terjadi pertemuan meeting besar di kantornya Ali Khamenei. Ada bocoran dari dalam akan terjadi pertemuan pekan berikutnya gitu ya. Meninggal semua dong tuh. Ya kan bisa dibilang kelas kakap yang meninggal. Ali Khamenei, Ahmadinejad, Nasir Zadeh, Menteri Pertahanan, Ali Samhan, penasihat tinggi, penasihat senior Supreme Leader, ya. Kemudian Kepala Garda Revolusi, Kepala Intelijen. Berarti justru kepalanya semua habis sih. Sedangkan Amerika kita melihat ya kan, dia pintar tuh. Dia bilang Donald Trump kita mendapatkan negosiasi yang menghasilkan yang progresif kepada Iran. Ingat sebelum serangan kepada Khomeini. Itu untuk mengalihkan isu kepada Iran bahwa Amerika akan nyerang. Kan dia bilang, ya we have a good deal with the Iran. We hope kita akan melakukan lagi negosiasi berikutnya. Lihatin loh, manis betul mulutnya Trump. Jadi nggak terduga. Iya, padahal itu buying time untuk intelijen Mossad dan CIA mendapatkan informasi bahwa pekan berikutnya Ali Khamenei akan melakukan pertemuan di Teheran dan ternyata betul kan dieksekusi. Gitu. Iran juga nggak nyangka ya gitu. Iran menurut saya juga nggak nyangka karena kan ya bayangin aja serangan ini terjadi 2 hari setelah Oman mengatakan alhamdulillah ada negosiasi yang positif antara Iran dan Amerika. Bayangin. Kan kalau di Epstein Files rencana Perang Dunia Ketiga kan 26 Februari. Iya. Kalau menurut Epstein Files emailnya. Iya. Apa di tanggal itu sebenarnya mau direncanakan atau di dekat situ ya? Itu kan ini masih 1 hari kan? Iya. Ya mungkin aja. Mungkin aja ada perkiraan seperti itu ya. Ini akan menjadi skala perang besar dan emang kelihatan betul ya bagaimana Rusia, CIA dan Mossad udah memperhitungkan secara matang lokasinya Ali Khamenei. Dan ini juga sebenarnya kan menjadi alarm juga nih bagi intelijen Iran. Kalau sekarang bukannya gini, Bang. Yang seniornya udah meninggal nih. Iya. Sisa yang junior. Maksudnya yang bijak-bijak itu udah meninggal. Sekarang yang sisa yang muda yang lebih panasan. Iya. Malah jadi ini dong. Jadi perangnya jadi malah ini dong. Bahkan ya calon pengganti Ali Khamenei itu Mujtaba Khamenei. Anaknya Ali Khamenei. Anaknya nih, anak keduanya Mujtaba Khamenei, umurnya 50 tahun. Dia lebih militeristik ketimbang Ali Khamenei. Karena dia punya hubungan yang sangat kuat dengan Garda Revolusi Iran. Dia juga seorang yang taktik strategis militer Garda Revolusi walaupun perannya lebih banyak di belakang layar selama ini. Mujtaba Khamenei. Makanya ada yang mengatakan ini rencananya ditunda ya, pemilihan calon rahbar ya. Supreme leadernya Iran itu ditunda rencananya sampai pekan depan. Gitu ya. Tetapi nama yang muncul salah satu yang terkuat adalah Mujtaba Khamenei. Yang mungkin dia mewarisi garis ideologisnya Ali Khamenei. Cuman Ali Khamenei kan sudah tua ya, sudah renta 86 tahun. Kalau ini masih 56 tahun. Berarti semangat energinya itu masih lebih kuat. Ya, gitu. Dan dia pasti mewarisi pemikirannya Ali Khamenei ditambah situasi Iran yang krisis sekarang. Ini membuat Iran itu siap perang panjang. Siap perang panjang deh. Siap perang panjang. Kalau ada info Cina mengirimkan trup siluman gitu? Iya, betul. Enggak. Cina tuh mengirim drone attack. Drone attack ya? Dia yang ketika dari Cina terdetek masuk daerah Iran langsung hilang. Iya, dia canggih lah rencana itu. Itu paling tinggi imannya Cina begitu paling. Paling pol seperti itu. Dia ngirim persenjataan, tapi kalau troops mungkin ahli-ahlinya aja, bukan troops skala besar. Kalau drone soalnya remote ya, jadi nggak ngorbanin nyawa ya. Nah, kayak gitu. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya dalam dunia ini pragmatis semuanya. Iya. Ada keuntungan apa baru mau terjun kan gitu kan. Jadi nggak ada persaudaraan yang benar-benar punya serasa gitu. Nggak ada, iya. Kalau kita lihat ini, mereka ini si penjahat-penjahat ini itu bisa kerjasama gitu, bisa kerjasama, kemudian mau gitu expense dana gitu untuk bisa kerjasama. Kenapa malah
bagian yang diintimidasi ini kayak karena dia takut ntar abis ini gua takutnya gitu ya. Iya. Padahal Cina kan kalau kita lihat di atas kertas ya kayaknya lebih kuat tuh Pak Amerika. Iya, Cina secara umum militernya itu kuat, tapi kan dia belum selesai melakukan modernisasi alutsista. Cina itu rencananya baru selesai melakukan modernisasi alat persenjataannya itu 2027. Kalau ini kemudian sudah terjadi 2027, kita mungkin bisa melihat Cina itu lebih ekspansif daripada sekarang yang sifatnya lebih defensif dan pendekatan lebih ekonomi. Ya, Cina kan pasti mengatur ulang bagaimana alat persenjataan dia karena konflik itu udah terjadi di depan mata dan sekutu-sekutunya itu kan mulai tumbang, Maduro, Ali Khamenei, kemudian juga wilayah Timur Tengah yang mulai diobok-obok oleh Amerika Serikat ketika Cina itu mulai membangun fondasi ekonomi. Gitu. Ini kan juga bagian dari upaya Amerika menghancurkan fondasi ekonomi yang udah ditaruh Cina di Timur Tengah. Gitu. Ya gitu. Ya. Jadi sebenarnya niatan dari ini sebelum kita masuk ke Arab Saudi ya, niatan dari ini orang banyak mempertanyakan alasannya apa Amerika itu menyerang Iran. Ketika dibilang ini adalah untuk liberalisasi membebaskan warga Iran yang kena opres gitu kan. Para wanita segala macam atau juga mungkin mereka tuh nggak bebas seperti terjajah gitu. Ini tapi kan tuh urusan warganya Iran itu bukan urusan Amerika ya. Wanita yang harus pakai hijab padahal nggak mau gitu kan ada campaign buka hijab kan di sana kan. Terus kemudian malah yang dibom anak-anak cewek, pemain poli cewek itu kan udah jadi niatan itu jadi nggak relevan lagi. Itu. Nah. Ketika kemudian ada jatuh korban jiwa, katanya ratusan pasukan Amerika ternyata yang jadi korban yang di tempat-tempat apa namanya? Informasinya sih belum tervalidasi. Informasinya pasti nggak akan diturunkan juga kan. Kan di base-base militer itu banyak soldier gitu kan. Nah kemudian ada video pemulangan jenazah kan. Terus kemudian yang Trump turut berduka cita dan mereka adalah pahlawan dalam menjalankan tugas negara gitu. Terus banyak orang yang komen, negara siapa yang lu maksud gitu. Kalau negara Amerika kita nggak terancam sama Iran, gitu. Mungkin yang lu maksud tuh negara Israel, gitu kan? Karena banyak pemimpin negara dari Arab yang kemudian komplain gara-gara kena serang Amerika, kenapa malah melain penjagain Israel doang gitu? Benar nggak? Iya. Ya emang kalau kita lihat sekarang motifnya banyak banget. Alasan Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Salah satunya ialah memutus rantai pasokan ekonomi Cina di Iran. Karena kan selama ini Cina itu mengimpor 90% minyak mentah dari Iran. Dan ini salah satu bahan bakar ekonominya Cina. Ya. Jadi motif ekonomi itu nggak bisa kita kesampingkan di balik serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran. Ini sama persis kayak Venezuela. Venezuela itu kan selama ini minyaknya itu menjadi surga bagi negara-negara Blok Timur. Di negara Amerika Latin, negara Amerika Tengah, kemudian ke blok-blok aliansi yang lainnya. Tetapi setelah Maduro ditumbangkan, itu kan mulai terjadi pergeseran itu. Arus minyak yang dilakukan oleh Venezuela. Proporsi pengiriman minyak Venezuela ke negara-negara Blok Timur itu semakin berkurang ya. Kemarin saya dapat informasi misalkan seorang teman ya jurnalis di sebuah media internasional sedang bikin pelatihan jurnalistik di Kuba. Dia bilang Kuba itu sekarang bisa dikatakan tiap hari itu mati lampu. Kuba. Karena selama ini kan dia mengandalkan energi dan minyak dari Venezuela. Jadi sekarang udah mulai kelihatan polanya. Berarti penggantinya Maduro adalah orangnya Trump. Jadi sekarang Venezuela itu digantikan Wapres. Ya. Wapresnya Venezuela yang wapresnya Maduro. Tetapi udah nggak segalak Maduro. Iya maksudnya kan suplai ke negara-negara sekitarnya udah nggak ada. Udah nggak ada, iya. Sekarang kemana? Ke Israel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa puluh tahun terakhir Venezuela mengirimkan ekspor minyak dia ke Israel. Bayangkan. Dia itu nih bilang good deal sama Trump ya. Good deal sama Trump. Kalau nggak dia ditumbangin lagi. Atau Trump bisa kemudian mengancam akan mengirimkan invasi darat kepada wilayah Venezuela. Dan Venezuela itu bukan Iran. Dia nggak punya pengalaman perang. Dia nggak punya pengalaman sejarah budaya aja kan. Dia nggak punya pengalaman. Kalau itu kan Iran itu kan Persia misalkan ya. Venezuela kan nggak punya pengalaman tempur. Gitu. Ini yang membuat rezim baru di Venezuela, walaupun itu masih kaitan dengan Donald Trump, kaitan dengan Maduro, dia tidak bisa banyak melakukan bargaining kepada Trump.
Kalau enggak, lu gua madurin lagi lo. Atau negara lu gua ambil alih sekalian. Oh. Terus negara-negara yang bertumpu dengan minyaknya Venezuela apa kabar tuh? Mana aja tuh? Kuba tuh mana lagi? Iya, Kuba. Kolombia? Ya negara-negara Amerika Latin umumnya. Negara-negara Amerika Latin, negara-negara Timur Tengah juga ya walaupun nggak semuanya. Gitu ya. Itu sekarang ya mulai khususnya kepada negara-negara yang memang punya hubungan ideologis dengan Venezuela atau masuk ke blok timur ya. Kuba, Bolivia. Oh, itu nggak pada punya listrik tuh? Kalau yang kasus terakhir ini kan Kuba, ini di lain-lainnya juga pasti udah akan terbatas juga pasokan energinya dari Venezuela ke negara-negara tersebut. Karena sekarang Venezuela udah mulai sharing dia, ngebagi minyak dia untuk masuk ke bloknya Amerika, terutama Israel. Kan Israel mengalami isolasi sekarang nih, ya, mengalami gerakan boykot juga, ya. Maka Venezuela jadi mainan baru nih, jadi pasokan, jadi tempat impor terbaru Israel untuk mendapatkan minyaknya. Mereka kayak preman ya. Siapa Nah, ini yang mau dilakukan di Iran kan, untuk menghentikan pasokan minyak Iran kepada wilayah Cina. Oh, mereka ini nggak puas-puas. Ya sebenarnya mau ngapain sih sebenarnya? Apa karena pengen nguasain semuanya aja ya? Iya. Kalau kita lihat sekarang di eranya Trump itu kan kalau kita dalam istilah HI ya, bergerak kepada unilateralisme, bergerak kepada keluar dari konsensus internasional. Iya. Ya gitu. Ada UN nggak support dia? Iya, WTO keluar bikin BOP. BOP aja kita logonya itu logo peta Amerika. BOP itu. Berarti yang tergabung di BOP itu adalah untuk menyupport semua pergerakan Amerika? Iya, bisa dikatakan tonggak utamanya itu ya Amerika. Beda dengan logonya PBB kan. Logo PBB kan semua negara. Bahkan logo BOP walaupun ada 40 negara masuk gitu ya, itu petanya cuma peta Amerika loh. Di logo BOP coba cek. Peta Indonesia aja nggak ada tuh. Walaupun kita masuk situ. Berarti yang mendukung apa namanya proyek-proyek Amerika ya. Ya, negeri sedap itu pinggir jurang. Iya. Nah, kenapa Trump terkesan terburu-buru untuk menyerang Iran? Apa ibaratnya sebenarnya apa sih sebenarnya niatannya? Kalau kita bilang niatan mengenai operasi ini kayaknya yang dibuat-buat lah, pembenaran aja gitu. Niatan pembenaran dari Amerika gitu untuk itu. Apa sih sebenarnya? Orang-orang bilang kan memang ini sebenarnya Trump sedang menjalankan apa yang diminta oleh bosnya, yaitu Netanyahu. Gitu. Untuk segera melakukan agresi itu gitu. Seolah-olah ngejar waktu. Apa ini ada pesangkut pautnya sama Epstein?